Perjalanan menembus waktu dan imajinasi. Bumi di bawah kaki kita tampak padat dan tak tertembus. Namun, gagasan bahwa planet kita mungkin berongga menyimpan dunia tersembunyi di dalamnya telah ada selama berabad-abad. Konsep ini, yang dikenal sebagai teori bumi berongga, menangkap imajinasi dan menantang pemahaman kita tentang dunia. Apakah ini mitos fantastis atau kemungkinan yang belum dijelajahi? Teori bumi berongga menyatakan bahwa planet kita bukanlah bola padat, seperti yang diyakini sains arus utama, melainkan cangkang berongga dengan interior yang luas dan layak huni. Dunia bagian dalam ini, yang sering digambarkan diterangi oleh matahari pusat, dianggap dapat diakses melalui bukaan di kutub utara dan selatan. Meskipun tampaknya aneh, teori bumi berongga telah dieksplorasi oleh para ilmuwan, penulis, dan filsuf sepanjang sejarah. Mungkinkah ada kebenaran dari kisah-kisah kuno ini? Atau apakah itu hanya produk dari imajinasi aktif? Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari sejarah menarik dari teori bumi berongga, menjelajahi asal-usulnya, para pendukungnya, dan bukti ilmiah yang mendukung serta menentangnya. Konsep bumi berongga bukanlah hal baru. Bahkan ide ini telah ada selama berabad-abad, jauh sebelum sains modern mulai mengeksplorasi struktur bumi. Jauh sebelum sains modern, peradaban kuno menganyam kisah-kisah tentang dunia bawah dan alam bawah tanah ke dalam mitologi dan kepercayaan mereka. Mereka membayangkan dunia yang tersembunyi di bawah permukaan bumi, penuh dengan misteri dan keajaiban. Kisah-kisah ini, yang sering dikaitkan dengan kehidupan setelah kematian atau tempat tinggal para dewa, menunjukkan bahwa gagasan tentang dunia di dalam dunia kita sendiri telah hadir dalam pemikiran manusia selama ribuan tahun. Dalam banyak budaya, dunia bawah tanah ini dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan magis dan entitas supernatural. Orang Yunani kuno, misalnya, berbicara tentang Hades, dunia bawah yang diperintah oleh dewa kematian. Hades bukan hanya tempat bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal, tetapi juga sebuah kerajaan yang kompleks dengan sungai-sungai mistis dan penjaga yang menakutkan. Alam bawah tanah ini, yang diakses melalui gua-gua dan jurang, diyakini sebagai tempat yang gelap dan misterius, di mana jiwa-jiwa melakukan perjalanan setelah kematian. Gua-gua ini sering digambarkan sebagai pintu gerbang ke dunia lain, penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Demikian pula, mitologi Norse berbicara tentang Svartalfheim, alam bawah tanah para kurcaci, pengrajin dan pandai besi yang terampil. Kurcaci ini dikenal karena kemampuan mereka dalam menciptakan senjata dan artefak magis yang memiliki kekuatan luar biasa. Dunia bawah tanah ini, yang diterangi oleh jamur dan kristal yang bersinar, diyakini terhubung ke dunia permukaan melalui terowongan dan gua tersembunyi. Cahaya dari kristal ini memberikan suasana yang magis dan menakjubkan, menciptakan pemandangan yang memukau. Mitos-mitos kuno ini, meskipun tidak menyajikan teori bumi berongga yang kohesif, menunjukkan bahwa konsep dunia di bawah kaki kita telah lama menarik imajinasi manusia. Mereka mencerminkan keyakinan bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat oleh mata. Mereka mencerminkan keingintahuan bawaan kita tentang hal yang tidak diketahui dan keinginan kita untuk menjelajahi sudut-sudut tersembunyi dunia kita, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Keingintahuan ini telah mendorong manusia untuk terus mencari dan mengeksplorasi, berharap menemukan rahasia yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Sementara budaya kuno membayangkan dunia bawah melalui mitos dan legenda, dengan cerita-cerita tentang dunia tersembunyi di bawah permukaan bumi yang dihuni oleh makhluk-makhluk misterius dan dewa-dewa yang kuat, selama revolusi ilmiah, teori bumi berongga mulai mengambil bentuk yang lebih ilmiah, meskipun masih spekulatif. Para ilmuwan mulai mempertanyakan struktur internal planet kita, mencari penjelasan yang lebih rasional dan berbasis bukti. Para pemikir pelopor yang menantang pandangan yang diterima pada zaman mereka, mengajukan teori-teori yang menarik, meskipun tidak selalu akurat, tentang sifat planet kita. Mereka berani melawan arus pemikiran konvensional dan membuka jalan bagi eksplorasi ilmiah yang lebih mendalam. Terkenal karena prediksi saya yang akurat tentang komet yang menyandang nama saya. Saya, Edmund Halley, juga tertarik pada fenomena lain yang mempengaruhi planet kita. Saya juga mempelajari tentang magnet bumi. Penelitian saya tentang medan magnet bumi membawa saya pada kesimpulan yang mengejutkan.
Pengamatan saya membuat saya mengajukan teori yang mengejutkan bahwa planet kita terdiri dari beberapa bola konsentris yang masing-masing dipisahkan oleh ruang hampa. Saya percaya bahwa setiap lapisan ini mungkin memiliki atmosfer dan kehidupan sendiri, yang masing-masing dipisahkan oleh ruang hampa. Teori ini meski kontroversial membuka diskusi baru tentang struktur internal bumi. Pendukung terkemuka lainnya dari teori bumi berongga adalah tentara Amerika dan ilmuwan amatir John Cleves Symmes Jr. Symmes memiliki pandangan yang sedikit berbeda namun sama menariknya tentang struktur bumi. Saya menjadi yakin bahwa bumi itu berongga, berisi dunia batin yang layak huni, yang dapat diakses melalui lubang besar di kutub utara dan selatan. Saya percaya bahwa di dalam bumi terdapat ekosistem yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Berisi dunia batin yang layak huni yang dapat diakses melalui lubang besar di kutub utara dan selatan. Saya membayangkan pemandangan yang menakjubkan dan kehidupan yang unik di dalam dunia ini. Saya mendedikasikan hidup saya untuk mempromosikan teori ini, bahkan mengajukan petisi kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendanai ekspedisi ke Kutub Utara untuk mencari pintu masuk ke dunia tersembunyi ini. Saya berharap dapat membuktikan teori saya dan membuka bab baru dalam sejarah eksplorasi manusia. Bahkan mengajukan petisi kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendanai ekspedisi ke Kutub Utara untuk mencari pintu masuk ke dunia tersembunyi ini. Meskipun petisi saya tidak berhasil, saya tetap bersemangat dan terus menyebarkan ide-ide saya. Sementara teori Halley dan Symmes berbeda dalam spesifikasinya, keduanya menantang kebijaksanaan konvensional pada zaman mereka dan memicu imajinasi publik tentang kemungkinan dunia di dalam dunia kita sendiri. Mereka adalah pionir yang berani, yang tidak takut untuk bermimpi besar dan mengejar kebenaran. Keduanya menantang kebijaksanaan konvensional pada zaman mereka, dan memicu imajinasi publik tentang kemungkinan dunia-dunia kita sendiri. Mereka menginspirasi generasi ilmuwan dan penjelajah untuk terus mencari jawaban atas misteri alam semesta dan memicu imajinasi publik tentang kemungkinan dunia di dalam dunia kita sendiri. Hingga hari ini, teori-teori mereka tetap menjadi topik diskusi dan spekulasi, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ide-ide revolusioner mereka. Bagian 4, Komet Halley dan Bumi Berongga, Hubungan Tak Terduga. Edmund Halley, yang terkenal dengan karyanya tentang komet, mungkin tampak sebagai pendukung teori bumi berongga yang tidak biasa. Namun, minatnya pada magnet bumi, bidang yang masih dalam masa pertumbuhan pada abad ke-17, membuatnya mengusulkan model planet kita yang agak tidak konvensional dan sangat menarik. Tujuan tentang simi dan magnet bumi membuat Digna bingung. Asis decide samnisformansi ini memitulangkan model bumi yang padat. Untuk menjelaskan anomali ini, Halley mengusulkan bahwa planet kita bukanlah bola padat tunggal, melainkan terdiri dari 4 cangkang konsentris, yang masing-masing dipisahkan oleh ruang hampa. Cangkang-cangkang ini, menurut Halley, berputar dengan kecepatan yang sedikit berbeda, yang dia yakini menjelaskan variasi yang diamati dalam medan magnet bumi. Saya lebih lanjut berspekulasi bahwa setiap ruang hampa ini mungkin diterangi oleh atmosfernya sendiri, dan bahkan mungkin dukung kehidupan. Sementara teori Halley tentang bola konsentris tidak didukung oleh sains modern, itu adalah langkah signifikan menuju pemahaman yang lebih bernuansa tentang interior bumi. Kesediaannya untuk menantang pandangan yang diterima dan untuk mengusulkan teori-teori yang berani, meskipun akhirnya salah, membuka jalan bagi penyelidikan ilmiah di masa depan yang lebih mendalam. Bagian 5, Lubang Symmes, Gerbang Menuju Dunia Dalam. John Cleves Symmes Jr., seorang veteran perang 1812, menjadi terpikat oleh gagasan bumi berongga. Dia percaya bahwa bumi bukanlah massa padat, tetapi lebih seperti cangkang dengan dunia batin yang luas di dalamnya. Tidak seperti Halley, yang teorinya muncul dari pengamatan ilmiah, Symmes tampaknya didorong oleh intuisi dan keyakinan yang kuat pada idenya sendiri. Dia yakin bahwa ada dunia yang belum ditemukan di bawah permukaan kita. Saya berpendapat bahwa bumi itu berongga, berisi dunia batin yang luas, yang diterangi oleh matahari pusat. Dunia ini menurut saya, penuh dengan kehidupan dan mungkin memiliki peradaban yang belum kita ketahui. Dunia batin ini dapat diakses melalui bukaan besar atau lubang yang terletak di kutub utara dan selatan. Bukaan ini adalah pintu gerbang menuju dunia yang sama sekali baru.
Bukaan ini klaimnya memiliki lebar 4.000 mil dan miring secara bertahap ke dalam, membuatnya dapat dilayari dengan kapal. Siemens membayangkan ekspedisi besar yang akan berlayar melalui bukaan ini untuk menemukan dunia baru. Siemens mendedikasikan hidupnya untuk mempromosikan teorinya, mengajar secara luas, dan menerbitkan idenya di pamflet dan surat kabar. Dia berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan, dari ilmuwan hingga orang awam. Dia bahkan mengajukan petisi kepada Kongres AS, mengusulkan ekspedisi ke Kutub Utara untuk mencari pintu masuk ke dunia tersembunyi ini. Meskipun petisinya ditolak, dia tidak pernah menyerah pada mimpinya. Sementara petisi saya tidak berhasil, advokasi saya yang kuat dan deskripsi warna-warni tentang dunia batin menarik imajinasi publik. Saya menggambarkan dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri yang memicu rasa ingin tahu banyak orang. Meskipun kurang dalam hal kekakuan ilmiah, ide Siemens berkontribusi pada daya tarik abadi dengan teori bumi berongga. Gagasan tentang dunia tersembunyi di bawah kaki kita terus memikat imajinasi banyak orang hingga hari ini. Karyanya, meskipun akhirnya tidak terbukti, menyoroti kekuatan rasa ingin tahu manusia dan daya pikat hal yang tidak diketahui. Siemens menunjukkan bahwa terkadang keyakinan dan imajinasi bisa sama kuatnya dengan bukti ilmiah dalam mendorong penemuan dan eksplorasi.